Partai Solidaritas Indonesia saat ini lagi diserang. Kenaikan jumlah suara pemilih PSI di website KPU dianggap sebagai lonjakan yang menunjukkan PSI melakukan kecurangan. Bahkan beredar narasi bahwa kenaikan suara PSI disebabkan karena campur tangan Presiden Jokowi. Narasi kebencian terhadap PSI dan juga Jokowi bagi saya sungguh menunjukkan hilangnya akal sehat. Masa cuma karena suara PSI naik 0,08% per hari berarti ada kecurangan sistematis dan masif? Kenaikan ini bisa dijelaskan dengan sederhana kok. Coba kita lihat datanya. Jadi pada 3 Maret 2024, menurut rekapitulasi suara di website KPU, suara PSI secara nasional mencapai 3,13%. Sementara pada 25 Februari, suara PSI adalah 2,6%. Jadi selama 7 hari, PSI mengalami peningkatan suara sekitar 0,53% atau rata-rata 0,08 per hari. Ini yang membuat panik mereka yang sebelumnya sudah bahagia menyangka PSI tidak akan lolos ke parlemen. Mereka berharap atau memperkirakan pada 20 Maret nanti PSI tidak akan bisa melewati batas minimal parliamentary threshold yaitu 4%. Apalagi sejumlah quick count lembaga survei sudah meramalkan pasti bahwa PSI tidak akan bisa mencapai angka suci 4% itu. Bahkan sekarang ada istilah ijma ulama quick count bahwa PSI pasti tidak bisa masuk DPR. Sebagai contoh, saya gunakan saja hasil quick count SMRC. SMRC mempresentasikan bahwa suara quick count PSI adalah 2,9%. Kalau ditambah kemungkinan margin of error 1%, suara PSI di real count seharusnya adalah 2,9% plus 1%, jadi 3,9%. Dengan kata lain, ya tetap di bawah 4%. Nah, ramalan para ulama surveyor ini akan terganggu kalau tren kenaikan 0,08% per hari itu bertahan. Kalau tren ini bertahan, sekitar 11 hari dari sekarang, suara PSI sudah akan mencapai 4% dan artinya PSI lolos ke DPR. Dan kalau PSI ternyata lolos, para pembenci PSI akan hancur hatinya. Karena itulah keluar suara-suara penuh kebencian terhadap perolehan suara PSI. Ada pengamat politik yang menyatakan, kalau PSI sampai lolos itu menunjukkan adanya kecurangan sehingga harus ada audit terhadap hasil real count KPU dan hasil quick count lembaga penelitian. Guys, di mana sih akal sehat kalian ini? Maksud saya begini, kita mulai dengan soal perbedaan hasil quick count lembaga survei dan real count KPU. Bisakah perbedaan terjadi? Ya bisa saja, walau tidak dengan selisih yang terlalu jauh. Lembaga survei itu umumnya jujur ketika menyajikan temuannya. Mereka misalnya menyebut adanya margin of error dan level of confidence alias tingkat keyakinan. Jadi biasanya mereka akan menyebut level of confidence penelitian mereka adalah sekitar 95% atau lebih rendah dari itu. Artinya mereka bilang hasil survei mereka itu memang tidak 100% akurat. Mereka mengakui bahwa ada kemungkinan 5% kemungkinan hasil quick count mereka tidak tepat. Jadi, kalau ternyata suara PSI itu 4% atau 4,1% di real count final nanti, sementara hasil quick count SMRC adalah 3,9%, maka selisih 0,1 atau 0,2% antara hasil quick count dengan hasil real count KPU adalah selisih yang sangat bisa ditoleransi. Dunia sudah menunjukkan dari waktu ke waktu hasil quick count seringkali tidak 100% tepat. Kalau cuma selisih 1 atau 1,5%, ya dimaklumilah. Saya yakin para pemimpin lembaga penelitian kita akan menyetujui pernyataan saya ini. Tapi sekarang tetap ada pertanyaan. Kenapa ada kenaikan suara konstan walaupun kecil pada PSI di pekan terakhir Februari, sementara partai-partai lain menunjukkan angka konstan? Saya tentu tidak tahu persis apa yang terjadi, namun saya bisa menduga-duga. Ingat ya, saya tidak membantah sama sekali bahwa ada kemungkinan kecurangan. Sebagai pemain baru dalam dunia politik, saya sekarang menyadari betapa kotornya proses pemilu di Indonesia. Tapi kalau kenaikan 0,08% per hari dianggap sebagai bukti pasti ada kecurangan,
Tidakkah dugaan serupa harus ditujukan juga pada kenaikan suara di masa awal penghitungan suara partai-partai lain? Saya misalnya baru saja membaca hasil penelitian Lembaga Penelitian Indikator Terbaru, seperti yang diberitakan Bisnis.com 29 Februari. Indikator menyatakan berdasarkan penelitian terhadap 1.200 responden, mereka menemukan bahwa sekitar 13,9 responden menyatakan pernah menerima serangan fajar dari Partai Kebangkitan Bangsa dan 12,6 responden pernah menerima serangan fajar dari PDIP. Serangan fajar itu artinya imbalan agar responden memilih caleg yang diajukan partai tersebut. Nama PSI sama sekali nggak disebut. Pertanyaan saya, tidakkah serangan fajar itu haram dalam pemilu? Jadi kalau soal kenaikan suara 0,08% per hari adalah persoalan besar yang harus didalami, praktek serangan fajar itu juga harus diperiksa dong secara serius. Tapi taruhlah, kita abaikan saja dulu soal serangan fajar ini. Sekarang kembali, mengapa ada kenaikan suara PSI sebesar 0,08% per hari? Saya cuma bisa menduga-duga ya. Nah, saya menduga ini terjadi karena suara yang datang dari pemilih di daerah-daerah yang cukup banyak warganya mendukung PSI baru mendapat giliran belakangan dihitung dalam rekapitulasi suara KPU. Ini bukan kesengajaan, tapi ya berlangsung dalam proses normal saja. Yang saya tahu, KPU memang sempat menghentikan rekapitulasi suara gara-gara mereka melihat memang ada kekacauan penghitungan suara di pekan awal. Kekacauan penghitungan suara itu saya alami langsung. Jadi di hari-hari pertama sesudah pencoblosan, KPU sudah mengumumkan suara sementara para caleg. Mula-mula diumumkan saya dapat 6.500 suara. Tapi 1-2 hari kemudian naik jadi 95.000 suara. Lantas naik lagi jadi 100.000, jadi 200.000, dan bahkan 400.000. Ini bukan hanya terjadi pada saya, tapi juga pada banyak suara caleg-caleg di daerah Jakarta 2 yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya sempat nulis di medsos saya waktu itu bahwa pasti ada yang salah dengan penghitungan KPU. Kemudian KPU nampaknya sadar dan membenahi sistem penghitungan suara mereka. Sempat beberapa hari pengumuman perolehan suara dibekukan, dan baru pada sekitar 20-an Februari dihidupkan lagi. Dan terjadi perubahan walau tidak berlangsung lancar. Terkait saya nih, mula-mula suara saya turun jadi 28.000. Turun lagi jadi 26.000. Naik lagi 28.000 dan akhirnya turun lagi di 25 ribuan. Sejak 25.000 itulah angka saya naik terus kembali. Poin saya duga KPU memang melakukan pembenahan agar tidak lagi terjadi kekacauan hasil penghitungan suara. Dan itu pasti bukan pekerjaan mudah. Karena itulah pada 3 Maret ini, suara yang direkap dari daerah Jakarta 2 barulah mencapai 60%. Masih ada 40% suara yang belum direkap. Saya sih berharap, mengingat Jakarta adalah salah satu daerah di mana posisi PSI cukup kuat, dalam sisa waktu selisih 0,87% suara yang dibutuhkan untuk mencapai parliamentary threshold bisa terpenuhi. Jadi kembali ke argumen inti, saya merasa tidak ada yang terlalu ajaib dengan peningkatan suara PSI sejak 26 Februari itu. Saya harus tekankan, yang meningkat bukanlah suara PSI, melainkan suara PSI yang sudah direkapitulasi KPU. Tapi sebelum saya akhiri video saya harus ingatkan bahwa PSI belum tentu lolos kok. Suara PSI masih 3,13%, masih jauh dari 4%. Karena itu, buat para pembenci PSI, tenanglah. Harapan kalian bahwa PSI tidak bisa lolos ke DPR untuk memerangi korupsi dan intoleransi belum tentu punah. Saya memberikan penutup semacam ini karena pada akhirnya saya memang harus sadar. Segala tumpahan kebencian dan tuduhan terhadap PSI ini mungkin memang tidak didasarkan penilaian objektif dengan menggunakan akal sehat. Serangan ini terutama datang dari pembenci PSI, pembenci Kaisang, pembenci Jokowi, pembenci caleg-caleg keren PSI, dan pembela korupsi dan intoleransi. Saya sendiri percaya kebenaran akan menemukan jalan.
Kami hanya berbuat yang terbaik dan biarkan Tuhan menyelesaikan hasil akhirnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.